kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa menjelang pemilu serentak 17 April nanti, hoax dan juga kampanye hitam masih saja merebak di masyarakat. Kasus yang terakhir adalah kasus dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh emak-emak di Karawang, Jawa Barat dengan narasi dan dilakukan door to door dengan narasi bahwa apabila Jokowi menang maka azan akan dilarang, pernikahan sesama jenis akan dilegalkan dan tidak akan ada lagi anak-anak yang mengaji. Kita saksikan terlebih dahulu video yang diunggah oleh salah satu pelaku beberapa waktu yang lalu. Adanya suara aja ada kumaha abah ayo. Istimewa ulamana pilihannya Suara ajan mah ya. Moal ayang kemah. 2019 kalau 2 periode nggak bakalan ada. Mulai suara ajan, mau aya budak ngaji, mulai nu make tiung. Awe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Capres petahana Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin membantah keras tudingan ini, sementara kedua kubu tim kampanye yakni TKN maupun BPN juga memiliki pendapat masing-masing. Kalau misalnya kita melihat pendapatnya dari tim TKN, ini merupakan pendapat dari Irfan Pulungan yang mengatakan bahwa polisi harus mengusut aktor intelektual kasus dugaan kampanye hitam ini. Dia merupakan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Lain halnya dengan juru bicara BPN, Pipin Sopian yang menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari BPN untuk melakukan kampanye hitam. Sementara TKN menuding ini adalah gerakan terstruktur, namun BPN mengatakan tidak ada instruksi dari atas. Ini adalah murni apa yang dilakukan oleh relawan di lapangan dan tidak ada instruksi dari pengurus maupun tim kampanye. Nah, sebenarnya lantas kritik seperti apa sih pemirsa yang diperbolehkan untuk dilakukan atau dilancarkan sebagai serangan politik untuk pasangan calon yang lain dalam kontestasi pemilu? Nah, yang jelas adalah kritik yang berdasarkan juga dengan data dan fakta, misal kritik atas kegagalan program, ataupun kritik atas kebijakan yang kontroversial, ataupun kritik terkait dengan kebijakan yang tidak sama dengan apa yang pernah dijanjikan. Nah, ini yang disebut dengan kampanye negatif dan ini boleh dilakukan dan normal dilakukan dalam era demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, Trump menyerang Hillary Clinton dengan sebutan crooked Hillary atau Hillary tukang bohong dikarenakan skandal email Hillary Clinton ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, sementara kampanye hitam di sebelah kanan ini tidak berdasarkan fakta dan data alias bohong. Anda tahu bahwa Jokowi akan melegalkan pernikahan sejenis, kemudian suara azan akan dilarang, kemudian anak-anak tidak akan bisa mengaji apabila Jokowi terpilih. Itu tidak ada dalam rekam jejak ataupun dalam rencana visi misi dari Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan ini hukumannya bisa dipidana. Sudah banyak kasus di mana mereka yang menyebarkan hoax dan juga kampanye hitam akhirnya dipidana. Nah, Oktober 2018 lalu, lembaga survei LSI Denny JA merilis sebuah penelitian yang mengatakan bahwa lebih dari 75% masyarakat sudah muak dan juga khawatir terhadap penyebaran hoax baik di sosial media maupun di non-sosial media, di kehidupan nyata begitu. Nah, dari angka itu yang mengatakan bahwa mereka khawatir dengan kian maraknya hoax dan juga ingin hoax dibersihkan dari media sosial jumlahnya adalah 74,5%. Yang tidak khawatir jumlahnya mencapai 8,7%, sementara yang tidak menjawab jumlahnya mencapai 16,3%. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa kampanye hitam masih saja marak jelang pemilu dan terutama di daerah-daerah yang menurut penelitian LIPI rawan hoax. Salah satunya adalah Jawa Barat. Kemudian daerah lain yang rawan hoax adalah Banten dan juga Aceh. Nah, seperti apa juga tanggapan Bawaslu terkait dengan hal ini? Apakah ini merupakan pelanggaran pemilu? Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio dan juga di luar studio. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Rory. Ada Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan juga mantan hakim. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Saya juga akan menyapa Mas Maman Imanul Haq, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin yang bergabung bersama kami dari Garut, Jawa Barat. Mas Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory dan kawan-kawan.
Ada juga Pak Afifuddin, Komisioner Bawaslu yang bergabung bersama kami dari gedung KPK. Pak Afifuddin, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Rory. Baik, saya akan coba ke Mas Maman terlebih dahulu. Mas Maman, menurut pengamatan Anda dan juga pengamatan tim di lapangan, sebenarnya seberapa terstruktur kampanye hitam yang dilakukan oleh emak-emak yang diduga merupakan relawan dari PPS ataupun partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi dilakukan, khususnya di Jawa Barat? Ya, kami sudah menduga bahwa Jawa Barat adalah tempat di mana sosialisasi door to door dengan cara kampanye hitam itu sangat masif dan tersistematis. Dan kami mendapatkan beberapa video tentang ceramah-ceramah yang terus-terusan melakukan fitnah terhadap Jokowi. Begitu pula akhirnya juga terbukti kasus 3 perempuan emak-emak di Karawang itu yang melakukan kebohongan, fitnah bahwa kalau Jokowi terpilih tidak akan ada azan, tidak akan ada yang mengaji, tidak akan ada yang pakai kerudung dan melegalkan perkara sejenis. Dan itu dengan masif sebenarnya menjadi temuan-temuan kami di lapangan. Dan ini tentu menjadi catatan bagi TKN. Pertama, bahwa ada sekelompok orang yang memang ingin memenangkan Pilpres ini dengan cara menebar hoax, fitnah, dan melakukan black campaign yang tidak mendasar seperti itu. Yang kedua, ini kan diakui bahwa mereka itu anggota PPS dan salah satu pembinanya adalah Fadli John. Maka kita mempertanyakan sampai sejauh mana relawan-relawan yang dibina oleh BPN itu mendapatkan. Baik, Mas Maman, mohon maaf saya potong, tapi dari BPN dan juga Fadlizon pun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh atas inisiatif mereka sendiri. Tidak ada instruksi dari atas. Ya, tapi pertanyaannya, itu poin saya yang kedua, sampai sejauh mana pembinaan terhadap relawan. Saya membawahi 2.000 organ relawan. Mereka kita kasih semacam sertifikat appreciation dan juga bagaimana arahan bahwa Pilpres ini hanya konsentrasi demokrasi. Tidak boleh menggunakan politik identitas dan sara, tidak boleh ada hoax dan fitnah. Termasuk kami minta tidak boleh ada yang menyudutkan pasangan 02. Kami ingin memenangkan Pilpres ini betul-betul dengan sehat, rasional, dan juga berdasarkan data dan fakta. Optimisme yang dibangun Jokowi, salah satunya adalah tidak boleh relawan menebarkan hoax dan fitnah, apalagi adu domba yang mengancam Indonesia. Baik, tidak boleh ada relawan yang menyebarkan hoax dan juga fitnah. Saya sekarang akan ke Pak Afifuddin dari Bawaslu. Pak Afifuddin, apa alasan dari Bawaslu untuk menyatakan bahwa kejadian ini bukan merupakan pelanggaran pemilu? Pertama, kasus ini Minggu sore kemarin memang kita dapati, kemudian kita sampai menyisir di alamat yang ada dalam informasi itu. Teman-teman Bawaslu Karawang datang ke sana dan ada memang kalau yang sifatnya adalah hinaan itu kemudian larinya ke pasal pidana pemilu di 280 ada aturannya. Tetapi memang unsur-unsurnya itu harus yang dilakukan oleh tim kampanye, peserta dan gitu. Nah, ini yang menjadi titik krusial menurut teman-teman yang melakukan kajian bersama dengan Gakumdu. Di Gakumdu itu ada polisi dan jaksa yang kemudian dianggap keterpenuhan unsurnya belum. Tetapi karena sebarannya ini juga sudah melakukan penyebaran di media sosial, maka yang dakwakan itu di Undang-Undang ITE gitu. Pak Afif, dalam lebih strategi dari itu saya kira ya. Pak Afif, mohon maaf, dalam strategi kampanye politik ada tim yang terdaftar di atas kertas, ada tim yang bergerak secara gerilya begitu. Bagaimana investigasi yang dilakukan oleh teman-teman Gakumdu dan juga Bawaslu? Apakah mereka menemukan link bahwa relawan ini terdaftar atau tidak? Dan kalau misalnya ini merupakan relawan yang tidak terdaftar, ada yang memerintah atau tidak? Nah, teman-teman sudah menelusuri apakah yang bersangkutan menjadi bagian dari tim kampanye daerah yang didaftarkan ke KPU, karena ini menjadi salah satu syarat bahwa tim kampanye lah yang bisa disasar. Tentu harus ini menjadi catatan kita, termasuk relawan dan lain-lain. Ya, relawan itu kan juga bukan yang didaftarkan ke KPU begitu. Jadi perdebatan normatif hukumnya juga masih menjadi tantangan di kita, tetapi memang pengalaman kita dalam menangani tindak pidana pemilu
kadang-kadang ada satu kejadian di mana yang bersangkutan kena tindak pidana pemilu, juga kena tindak pidana umum, misalnya pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah, ini menjadi kajian di Bawaslu bersama teman-teman Gakumdu yang memang dalam proses ada dugaan pelanggaran pidana Baik, pemilu, mohon ditahan terlebih dahulu Pak maka Afif. itu jalurnya ya bersama Gakumdu. Baik, Kang Asep setuju tidak dengan argumentasi teman-teman Gakumdu? Bukan setuju, nggak setuju. Sekarang yang persoalan pertama dulu ya, kita bahas ya. Ada pemilu, nggak ada pemilu, orang dilarang. Judi, susila, penghinaan, ancaman kekerasan, apalagi menimbulkan keonaran, kebencian, kebohongan, sara. Jadi ketika ada seseorang, siapapun sekali lagi ya, menggunakan kalimat-kalimat dalam kasus ini bahasa Sunda, tidak akan ada pengajian, tidak akan ada sholat, perkawinan, dan seterusnya, ya, itu adalah tindak pidana IT. Satu lagi itu. Nah sekarang proses sedang pemilu, saya termasuk beranggapan silahkan Gakumdu untuk proses. Apakah sudah diproses atau belum? Karena kan kejadiannya keburu malam itu diambil oleh Polda. Dan saya setuju apa yang dilakukan oleh Polda, mereka harus dijadikan tersangka. Karena jelas tanpa hak, ya bukan hak dia. Sengaja, dia patut mengetahui dan menghendaki. Menyebarkan informasi, ya. Dasarnya sara, menimbulkan permusuhan, kebencian. Ini artinya apa yang dilakukan oleh polisi sudah tepat? Oh tepat. Tapi yang dilakukan oleh Gakumdu dan juga Bawaslu bahwa ini kemungkinan besar bukan pelanggaran pemilu juga sudah tepat. Nah sekarang tinggal tindak pidana pemilu itu kan banyak tuh 500 sekian pasalnya. Ya apakah termasuk kategori nanti menyesatkan informasi yang tahu Gakumdu? Kita tunggu Gakumdu. Saya tidak mau mencampuri proses Gakumdu. Di Gakumdu itu ada polisi, ada jaksanya kan, ada Bawaslunya. Apakah Bawaslu Kerawang, apakah polisi yang masuk di Gakumdu sudah bertindak atau belum? Nah, jangan-jangan belum, karena sekarang tersangkanya sudah ada di Polda gitu keduluan, karena tindak pidananya tindak pidana cyber dulu kan. Nah harusnya kan sejak awal Gakumdu udah tahu dong diproses. Baik, Gakumdu sejauh apa sih Pak Afif untuk penyelidikan ini dan juga menginvestigasi ada tidak kaitannya relawan ini dengan struktur resmi dari tim kampanye? Ya, menurut informasi dari teman-teman di Bawaslu Jawa Barat dan Karawang, proses pembahasan di Gakumdu juga sudah dilakukan. Nah, bahwa kemudian polisi mengambil dari sisi tindak pidana yang lain itu di luar domain yang di Gakumdu. Tapi bahwa yang dimaksud pihak yang bisa melakukan fitnah dan lain-lain yang kena pasal 280 itu diantaranya adalah tim kampanye yang memang resmi. Nah, ini menjadi tantangan kita di beberapa tempat. Ini juga menjadi semacam celah sehingga seseorang atau para pihak oknum yang melakukan ujaran kebencian dan lain-lain kalau disisir dari sisi undang-undang pemilunya menjadi tidak bisa, tetapi kemudian masuk ke tindak pidana lain yang itu kemudian bisa ditindaklanjuti gitu. Ini seperti kasus jutaan surat suara yang tercoblos itu yang mengatakan bahwa pelakunya adalah anggota Kornas Prabowo Sandi, namun karena tidak terdaftar sehingga tidak bisa memenuhi unsur karena masalahnya nih Mas Auri, terdaftar peserta atau tim saya kan kita sukses. Kadang-kadang diakui, kadang-kadang nggak diakui, jadi susah. Nanti kalau misalkan pas kena itu bukan bagiannya, pas nggak kena bagiannya. Jadi kita dilema, tapi saya pikir yang penting itu tindak pidananya masuklah sama Polda. Tindak pidananya terlebih dahulu. Karena ancamannya lebih berat. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Mas Burhan, kenapa sih model-model kampanye hitam seperti ini masih saja dilakukan Mas, dan apa catatan Anda untuk Jawa Barat dan Banten dan juga Aceh yang menurut LIPI sangat rawan masyarakat di sana termakan hoax? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kenapa model-model kampanye seperti ini masih saja digunakan dan khususnya untuk daerah yang rawan hoax menurut LIPI seperti Jawa Barat? Pertama, dalam situasi elektoral apapun pasti akan dilakukan. Karena dalam politik yang dikenal oleh para pelaku politik cuma dua kata, menang atau kalah. Tidak apapun ada kalah dilakukan. bermartabat, menang bermartabat, nggak ada cerita itu. Jadi mulai dari kampanye hitam, kampanye negatif, kampanye positif, semuanya dilakukan dalam satu tarikan nafas. Nah, bedanya bagaimana dengan efeknya? Nah, kalau kita letakkan dalam perspektif komparatif, apa yang terjadi di Indonesia menurut teori tentang pasca kebenaran itu bukan spesifik di Indonesia. Itu terjadi di Amerika Serikat, terjadi di Brazil, dan sukses. Bedanya, efek elektoral di Amerika sebenarnya kecil. Di Indonesia juga kecil, tapi bisa mengubah permainan. Karena
kompetisinya sangat ketat. Mengubah permainan sejauh apa, Mas, mengubah permainan? Jadi misalnya kalau di Indonesia, Ini kayak di 2014 kayak kasus obor rakyat. ya itu kan tipis, Sangat tipis, 0,5% kejar-kejaran sebelum begitu. Pilpres, sekitar 2 minggu sebelum Pilpres. Nah kemudian obor rakyat jadi penting karena dia meskipun dampaknya tidak besar, tetapi mendekatkan kompetisi. Nah di Amerika Serikat tidak pernah ada calon presiden yang menang sangat telak karena memang sejarah kompetisi di sana itu sangat ketat. Makanya ketika seorang Donald Trump memproduksi hoax minimal 8 kali dalam sehari dan itu dampaknya meskipun bisa disebut kecil tetapi karena kompetisinya sangat tipis, sangat sengit, maka bisa mengubah permainan. Jadi secara popular vote yang menang Hillary, tetapi secara electoral college yang menang adalah Trump. Dan itu kontribusinya hoax. Nah, di Indonesia meskipun ini proporsinya efek elektoralnya tidak bisa disebut besar, tapi jangan lupa sekecil apapun dampak yang dimunculkan itu pasti punya impact elektoral yang diharapkan. Tapi kalau si misalnya penggunanya. melihat penelitian LIPI, Jabar adalah satu dari 3 provinsi yang rawan masyarakatnya tidak terpapar lagi, tapi menganggap hoax itu adalah sesuatu yang benar begitu. Ditambah lagi, Mas, Jabar adalah battleground di mana Jokowi kalah di tahun 2014. Apakah memang benar-benar ini provinsi ditarget jadi medan pertempuran sehingga segala cara dihalalkan? Begini, saya tidak tahu metodologi LIPI bagaimana mengklasifikasi Banten, Jabar, Aceh sebagai provinsi yang rawan kena hoax. Saya tidak tahu metodologinya. Tetapi yang pasti Jawa adalah battleground. Jadi perang elektoralnya memang di Jawa karena 60% kurang lebih pemilih ada di Jawa. Nah, di antara provinsi yang paling menentukan salah satunya adalah Jawa Barat karena bagaimanapun populasinya paling besar. Yang kedua, Pak Jokowi kalah sangat telak di 2014, selisih 20%. Tapi jangan lupa hari ini peta sudah berubah. Peta hari ini menurut survei kami awal Januari itu sudah imbang. Jadi ada perubahan di Jawa Barat. Jadi meskipun ada upaya kampanye hitam, tetapi arus umumnya menunjukkan ada perubahan. Nah, perubahan ini yang mungkin tidak begitu menyenangkan buat kelompok tertentu yang karenanya kemudian makin dimasifkan cara-cara kampanye hitam. Saya sekarang akan ke Mas Maman. Mas Maman, sebenarnya ini seberapa merugikan bagi tim TKN, apalagi ini dilakukan di Jawa Barat yang merupakan battleground yang ketat begitu antara Jokowi dengan Prabowo? Ya, yang pertama ya, kami memang menjadikan Jawa Barat sebagai battleground dan menjadikan 7 daerah yang kami membuat semacam tim sus, para relawan dan juga sinergitas dari partai-partai politik, terutama Bogor, Kota Bogor, Sukabumi, Kota Sukabumi, Bekasi, dan Depok. Itu menjadi sangat penting. Nah, tetapi ketika kami melihat bahwa kami sudah mulai menang di Jawa Barat, ada tanggung jawab kedua yang lebih penting. Bahwa kemenangan yang kami raih itu tidak boleh menyisakan luka-luka kebangsaan termasuk luka-luka kemanusiaan akibat sekelompok orang yang terus-menerus menebar hoax, mencoba untuk mencari kemenangan dengan cara-cara kotor dan fitnah yang dilakukan kepada Jokowi, seperti yang dilakukan mak-mak pepes di Karawang itu. Makanya kami di relawan langsung bergerak. Saya hari ini sudah mengadakan 2 acara tentang pelatihan anti-hoax, dakwah anti-hoax, dan bijak dalam bermedia sosial. Tadi di Bandung, sekarang di Garut, lalu kita akan terus kemana-mana. Karena apa? Itu tadi, kami tidak ingin Jokowi menang, tetapi masih ada orang yang termakan, ternanar oleh hoax. Sehingga menjelang Isra Mi'raj ini, kami kumpulkan para da'i, kelompok milenial muslim, untuk melakukan edukasi di tengah masyarakat. Karena tadi saya lewat di daerah pegunungan di antara Bandung ke Garut. Saya masih mendengar ada ibu-ibu yang masih percaya bahwa Jokowi itu tidak berpihak kepada Islam dan lain sebagainya. Sesuatu yang terus-menerus dipompakan oleh mereka yang tidak tahu dan melakukan fitnah yang kejam menurut saya. Oke, dan ini pun juga menjadi PR bagi tim TKN untuk memberikan keterangan yang benar kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang merupakan battleground begitu ya. Saya akan ke Pak Afif lagi. Kemudian Pak Afif, apa kemudian langkah dari Bawaslu dan juga yang bekerja sama dengan nantinya dengan KPU untuk mencegah agar kampanye hitam seperti ini tidak terus terjadi, khususnya di daerah-daerah yang rawan hoax tadi? Ya, sebenarnya kita sudah memetakan bahwa ini bagian dari residu ya atau sampah
kampanye, terutama nanti menghadapi kampanye rapat umum 24 Maret sampai 13 April. Jauh hari kami sudah lakukan terkait dengan hoax katakanlah yang menyebar, itu penindakannya memang tidak bisa di kami langsung. Makanya kita bersama Kominfo dan juga KPU dan semua platform media sosial ini bekerja sama untuk men-take down semua akun yang melakukan ujaran-ujaran atau sesuatu yang dilarang, menyebar fitnah dan lain-lain. Karena penindakannya memang harus langsung dengan yang memayungi semua platform itu, yaitu di Kominfo. Pencegahan-pencegahan yang kita lakukan, Pak Afif, mungkin Anda bisa meyakinkan kami juga bahwa Bawaslu juga proaktif begitu untuk mungkin men-track akun-akun yang selama ini terindikasi menyebarkan hoax ataupun melakukan monitoring terhadap mereka yang terindikasi melakukan kampanye hitam. Ya, kita bersama dengan Kominfo ya, setiap minggu ada update ke kami. Sampai saat ini ada sekitar 900-an akun yang dianggap melakukan hal-hal yang dilarang. 600-nya beberapa hari lalu sudah kita verifikasi. Ada sekitar 65-an yang kita anggap ada potensi pidananya atau ITE-nya dilanggar. Nah, ini yang sedang kita sinergiskan karena bagaimanapun fungsi pengawasan di kami, tidak semua fungsi penindakannya itu bisa kami lakukan langsung. Dan kami juga saya kira sudah menggandeng semua pihak bahwa ini belum maksimal. Saya kira ini juga menjadi tugas kita semua, termasuk dari tim kampanye, untuk memastikan bahwa semua kampanye yang dilakukan itunya harusnya menarasikan hal-hal positif. Tetapi kita juga paham bahwa dalam proses kampanye seperti ini, semua isu dikapitalisasi, sampah dan apa-apa yang kemudian melanggar aturan itu menjadi domain kami untuk membersihkannya. Kalau itu ranahnya ke pidana pemilu, maka di situ ada Bawaslu, ada polisian dan ada kejaksaan. Karena itu mekanismenya, Mas Rory ya. Pak Afif, ini sebentar lagi pemilu sudah akan tinggal kurang dari 2 bulan lagi begitu. Dulu ini sudah jelas-jelas dilanggar. Komitmen bahwa tidak akan ada hoax di pemilu ini sudah jelas-jelas dilanggar. Kita tidak tahu paslon mana yang melanggar, tapi sudah jelas-jelas dilanggar. Pertanyaan terakhir saya untuk Anda, apakah akan ada rekomitmen dari kedua pihak dalam waktu dekat agar hoax tidak akan semakin merajalela dan digunakan untuk memenangkan dengan cara apapun? Pasti kita akan melakukan kerja-kerja koordinasi dengan semua jajaran, semua pihak yang termasuk para pihak yang bisa mensupport bagaimana kerja-kerja pengawasan kita lebih baik. Dan tentu kita juga butuh koordinasi dengan semua tim kampanye. Bagaimanapun pencegahan menjadi kewenangan kita, pengawasan juga bisa kita lakukan termasuk penindakannya gitu ya. Baik, Pak Muhammad Afifuddin, Komisioner dari Bawaslu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Kang Asep. Kemudian BPN Prabowo Sandi menuding bahwa kasus yang menghina atau mengkampanye hitamkan Jokowi selalu diproses dengan cepat. Sementara mereka yang mengkampanyekan hitam Prabowo Sandi tidak ada proses hukumnya, Kang. Anda setuju dengan perbedaan ini? Dibenarkan ini proses hukum itu pro justisia. Seseorang dinyatakan tersangka itu karena ada dugaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya siapapun yang melaporkan, hak warga negara melaporkan. Bahkan penyidik karena kewenangannya, karena kewajibannya harus memproses. Jadi ketika penyidik menentukan seorang tersangka, artinya apa? Orang itu baik dilaporkan, nggak dilaporkan, diduga melakukan tindak pidana, dasarnya bukti permulaan. Nah mungkin kebetulan sekarang yang nampak di permukaan yang tadi nyinyir itu yang itu kena karena menyangkut tadi perjudian, penghinaan, kesusilaan, termasuk SARA, diproses. Kebetulan ini Kang Asep sengaja dikarenakan partisanship atau memang yang kelihatan dan yang obvious adalah yang hukum kemudian tidak memandang Jokowi. Siapapun mengatakan akan melanggar undang-undang pidana, ya sekali lagi KUHP atau undang-undang ITE, harus diproses. Dan itu menjadi persyaratan, mau siapapun. Nah sekarang yang dipersoalkan sekarang kan misalkan gini, saya dengan Mas Burhan beda partai. Nah kalau saya mau ngerjain saya bikin laporan aja Mas Burhan apapun ke siapapun. Tapi kalau bukan tindak pidana, ngapain jadikan tersangka? Nah kebetulan yang di saya itu saya laporkan kena. Jadi jangan dibalik. Nah sekarang kan tinggal gampang. Sekarang kan laporan banyak gitu. Tagih ke polisi. Kalau nggak ada penuntutan, pra-peradilan kan polisi selamat. Jadi penyidik sekali lagi kan apalagi sekarang harus dipilah. Ada Bawaslu, ada Gakumdu. Yang kena Gakumdu itu kan itu ada yang menentukan Bawaslu.
ada polisian, ada kejaksaan. Jadi jangan selalu menggebiah uyah, loh kelompok A ini kok nggak diproses, ini diproses. Loh sekali lagi, siapapun melaporkan, siapapun mengadu, kalau itu tidak ada bukti permulaan yang cukup dan penyidik tidak bisa diproses. Kan banyak sejak zaman reformasi, Gus Dur dengan Amin Rais saling melaporkan, dulunya juga nggak ada proses. Nah, apalagi yang sekarang, jadi sekali lagi jangan menggebiah uyah, seolah yang laporan nggak diproses, ini diproses. Ya semua pun bisa bikin laporan, kalau nggak ada bukti permulaan, ya bisa diproses. Mas Burhan, mungkin ini kasus subtopik yang agak sedikit bergeser begitu. Apakah memang dalam politik itu ada tim yang nampak terdaftar, ada tim yang seperti pertanyaan saya tadi, ada tim yang bergerilya dan tidak nampak. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan dia dikorbankan. Betul. Jadi memang umum terjadi dalam kompetisi elektoral itu ada dua tim yang terpisah. Ada tim panggung depan, ada tim panggung belakang. Ada pasukan siluman yang jika misalnya terkena implikasi hukum, itu tim panggung depannya dengan mudah untuk mengambil wah, sial sekali nasibnya, Mas. Oh, sial sekali. Dikorbankan. Jadi tempat cuci tangan gitu ya. Jadi tempat cuci tangan. Jadi tumbal kali ya. Jadi tumbal. Jadi memang yang paling berisiko adalah kelompok ini. Kelompok pasukan siluman. Kalau ada insentif elektoral yang bisa didapatkan karena gerilya mereka, itu mereka tidak mendapatkan namanya karena akan diklaim oleh tim yang di panggung depan. Tetapi kalau ada apa-apa yang kena mereka sendiri. Lantas kenapa orang mau untuk melakukan itu? Salah satunya karena militansi. Ya. Bukan kalau saya lihat tim Pepes ini, emak-emak ini itu terlihat betul itu militansi luar biasa. Tadi ada kesan bahwa ini semacam jihad elektoral gitu ya. Itu kelihatan sekali itu dari akun-akun medsos yang mereka badar ya. Betul. Jadi ada suasana untuk menjadikan persoalan yang biasa dalam pesta demokrasi kemudian disakralkan. Nah, ini yang kemudian dan sebenarnya bukan karena pro Prabowo, tapi lebih karena benci Jokowi. Gitu ya. Jadi mereka tidak disatukan oleh oleh kekaguman terhadap Prabowo, tapi disatukan oleh kebencian terhadap Jokowi. Wow. Nah, itu yang kemudian membuat kampanye mereka tidak pernah bicara soal narasi positif tentang apa yang akan dilakukan oleh kubu Prabowo, tapi tentang narasi negatif Jokowi. Ini adalah bentuk militansi kalau menurut Mas Burhan, pendukung dari Prabowo Sandi. Seperti apa militansi pendukung Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin? Kita akan tanyakan ke Mas Maman sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Saya akan kembali menyapa Mas Maman. Mas Maman, tadi kalau Mas Burhan mengatakan ini bentuk militansi pendukung Prabowo Sandi. Seperti apa bentuk militansi dari pendukung Jokowi Haji Ma'ruf Amin untuk menghalau kampanye hitam seperti ini dan untuk meyakinkan untuk memilih paslon Anda? Iya, kita harus akui bahwa militansi dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin agak berbeda dengan ketika di 2014 gitu. Yeah. Kenapa? Karena pertama mungkin karena kita petahana ya. Tetapi dari sekitar 2.000 organ relawan yang ada dalam daftar kami, ada sekitar 35% atau sekitar 600 sekian organ relawan yang justru militansinya kelihatan kuat, termasuk relawan-relawan yang di 2014 sudah berjuang. Nah, ini membuktikan kembali bahwa sungguhnya walaupun kami petahana, lalu tuduhan sebelah bahwa kita menggunakan fasilitas negara itu terbantahkan. Bahwa kami tidak menggunakan fasilitas negara, kami tidak mendapatkan apapun, tetapi ini demi sebuah harapan Indonesia. Jokowi seorang pekerja, optimis. Ini artinya militansinya militansi positif walaupun tidak sekuat di tahun 2014 lalu. Iya, betul. Dan ini positif. Termasuk juga cyber trover yang kami miliki itu dibagi 3. Pertama, ada kelompok relawan yang memang khusus di cyber untuk konten-konten positif. Ini TKN dan partai-partai mempunyai konten-konten positif tentang prestasi Jokowi, lalu apa yang akan dilakukan Jokowi di periode kedua, termasuk Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua, ada kelompok cyber trover kami yang relawan yang bergerak mendeteksi akun-akun yang terus-menerus melakukan kebohongan, palsu dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan WA. Hari ini kami mendapatkan ada WA anak-anak SD yang menyanyikan Prabowo Sandi, lalu ada ceramah dari seorang kiai di Tasik.
kita kumpulkan dan kita akan lihat apa motivasi mereka, dan kalau itu ada pelanggaran kami laporkan ke Direktur Hukum dan Advokasi. Baik. Nah, yang ketiga adalah kita jujur aja, kita pun melakukan pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah yang lebih masif seperti yang hari ini secara maraton saya lakukan, karena poin kami di TKN itu sederhana. Kami tidak ingin menang tapi menyisakan sebuah luka kemanusiaan bernama hoax. Kami menang tapi tidak ingin ada sebagian dari bangsa Indonesia itu ternanar oleh penyakit hoax, fitnah yang terus-menerus akan mengganggu Indonesia ke depan. Kita harus menjadi bangsa yang sehat dari upaya adu domba fitnah, termasuk juga virus demokrasi bernama hoax atau fake news. Maman Imanul Haq, Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf, terima kasih atas waktu Anda di Prime Talk pada malam hari ini, Mas. Selamat malam. Saya akan kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini mungkin yang tidak disadari oleh pelaku. Tapi sebenarnya apa sih efek dari kampanye hitam yang dilakukan seperti Mama di Karawang ini bagi bangsa kita dan juga bagi masyarakat yang terpapar akan kampanye hitam itu? Efeknya jangka panjang. Jadi bukan sekedar berhenti di tanggal 17 April waktu pemilihan itu dilakukan, tapi akan menimbulkan luka pasca pemilu. Dan kohesi sosial juga akan memburuk. Dan tentu saja buat Indonesia sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, itu dampaknya akan mengiris gitu ya, keanekaragaman, pluralisme dan seterusnya. Ini artinya serius banget, Mas. Serius sebenarnya. Jadi ini harus jadi isu bersama, bukan sekedar isu pendukung 01 yang merasa menjadi korban, tapi juga 02. Karena bagaimanapun siapapun yang menang, kalau menggunakan cara-cara kampanye hitam, itu tidak akan membahagiakan. Jadi dampaknya akan ini yang harus dipikirkan oleh mereka yang kemudian melancarkan hoax ataupun kampanye hitam ya, Mas. Efeknya sebenarnya tidak besar. Bagi elektoral. Bagi elektoral. Jadi survei saya menunjukkan bahwa yang terjadi ketika ada yang menggunakan kampanye hitam berbasis hoax, itu yang terjadi adalah sebenarnya masyarakat akan memilah-memilih. Kalau misalnya hoaxnya itu merugikan 01, maka pendukung 01 itu cenderung tidak percaya, pendukung 02 cenderung percaya, tapi kalau hoaxnya itu menyerang 02, yang percaya cenderung pendukung 01, yang tidak percaya cenderung 02. Jadi yang terjadi adalah proses echo chamber. Jadi isu negatif itu di frame berdasarkan kacamata partisan masing-masing. Berarti jadi akan memperkuat iman politik masing-masing gitu loh. Tidak memberi dampak untuk menarik pemilih untuk swing voters. Baik, kita akan membahasnya sesaat lagi kembali di Prime Talk. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Ini kemudian menarik apabila ada tokoh-tokoh politik teras begitu yang kemudian menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh emak-emak ini bukan merupakan tindak pidana. Ini seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah dalam akun Twitternya, saya bacakan. Emak-emak jangan takut, itu dialog antar warga negara, gak bisa dipidana. Bukti bahwa ada pihak pendukung pemerintah yang dukung materi dialog itu ada. Itu bukan hoax, itu percakapan rakyat. Yang perlu dipidana itu kebohongan publik yang bikin rakyat sengsara. Kang Asep, ini percakapan rakyat, ini bukan hoax. Saya kebetulan orang Jawa Barat, orang Sunda, dari Deh ke Sade ke Semah. Jadi ngomong nggak boleh ngomong gitu. Nanti tidak ada pengajian. Sekarang aja wakilnya bukan kiai masih ada pengajian. Nanti tidak ada azan apalagi. Kemudian perkawinan sejenis legalkan. Konsep perkawinan itu laki-laki dan perempuan suami istri itu kan nggak mungkin di masyarakat Jawa ngomong gitu. Kalau orang ngomong itu bukan bohong lagi. Penyebaran informasi ya yang menimbulkan permusuhan. Artinya ini bukan hanya percakapan rakyat, ini bukan, jauh kayak lebih Jawa dari Barat itu. tuh ngomongnya padeka mana, padeka pasar, meser naon, meser teyem. Pas banget saya ngundang beliau ya. Itu kan, di mana Asep? Tosti Metro. Nah itu, badai kemana? Badai ngaji. Tapi kalau ada emak-emak dari kampung saya ngomong, bapak, abah, bahasanya gitu kan. Nanti kalau Jokowi menang tidak ada pengajian, itu bukan orang Jawa Barat. Berarti ada yang mendoktrin, sekali lagi maaf dengan salah harus saya katakan. Karena saya selaku orang Indonesia yang berasal di tanah Pasundan, saya merasa tersinggung masyarakat bagian saudara saya. Kok ada yang ngajarin kalimat siapapun, bagi saya nggak ada urusan mau 01, 02. Kalau pemenangnya A, ya nanti tidak ada azan. Itu kan logika yang sesat dan terbalik. Nanti tidak ada pengajian, nggak mungkin. Orang Sunda tuh sore suka udah masuk semua ke musola pasti ngaji.
nanti akan legalkan perkawinan sejenis. Ya jenis manusia yang dikawinkan, bukan jenis hewan kan. Kalimat-kalimat itu bukan percakapan, itu dilarang ya. Jangan, saya tadi katakan di awal, jangan ada pemilu nggak ada pemilu. Ketika ngomongin yang sifatnya syarat, Itu pun pidana. itu pidana, apalagi di dunia media sosial itu menyebar ya. Jadi kalau ada anggota dewan siapapun ngomong itu percakapan sehari-hari, mungkin saya nggak tahu dulu di kampungnya, mungkin di hutan. Mas Burhan, pendapat Anda, Mas? Ya, terus terang ini menjadi masalah serius karena apa yang sudah begitu terang benderang itu seperti mendapatkan pembenaran. Misalnya kalau kita lihat tweet dari Pak Fadlizon, Pak Fahri Hamzah, Pak Andi Arief, itu kan terkesan memberi legalisasi atas apa yang dilakukan oleh emak-emak di Karawang tadi. Nah ini berbeda misalnya kalau kita lihat pengalaman di negara luar yang beradab. Kalau di negara luar ketika ada kasus yang membahayakan pondasi kebangsaan, itu ditentang rame-rame, bukan sekedar oleh mereka yang dirugikan, bahkan mereka yang Lawan diuntungkan politiknya pun oleh kampanye hitam itu juga menolak. Contoh paling jelas adalah ketika ada kampanye dalam bentuk town hall meeting di Amerika Serikat waktu Obama melawan McCain. Obama itu dianggap sebagai orang Islam, keturunan Arab, jahat gitu ya. Disampaikan oleh seorang ibu-ibu di depan langsung mukanya John McCain. Ini dalam town hall Partai Republik. Persis, Partai Republikan. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi itu menguntungkan McCain. Betul. Dan merugikan Obama. Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh McCain? Dia ambil itu mix yang dipegang oleh si ibu-ibu tadi dan dia mengatakan kepada si ibu, Bu, kita memang punya rute yang berbeda untuk menjadikan Amerika yang lebih baik. Partai Demokrat dan Obama punya rute lain, kita punya rute sendiri. Tetapi itu tidak berarti menegasikan fakta bahwa Obama orang baik. Dia seorang patriot, dia seorang American. Ini artinya karenanya kita harus sama-sama mendukung siapapun. Civilized begitu itu pertarungannya. itu yang tidak muncul di sini itu. Saya harapkan apapun hasilnya, kalau sudah memakai cara-cara yang tidak berbudi itu harus dilawan Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali, kami akan kembali sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Kita cooling down dikit, kita tampilkan sosial media yang masuk ke akun di kami. Jalan-jalan ke pasar Loaks, jangan lupa beli pepaya. Kalau tim paslon sering hoaks, bagaimana rakyat bisa percaya? Oke, Kang Asep, saya tantang untuk menjawab bisa. ini. Ya, kepala botak masuk TV, jangan kemakan hoak, nanti urusan sama polisi. Ini kepala botaknya kayak harus dipegang dulu. Ini geli. Masuk tuh. Masyarakat Sunda itu nggak biasa. Jadi kalau ada masyarakat Sunda ngomong sebegitu, itu berarti ada yang mendoktrin nggak bener. Dareh deh, hade kasemah. Jadi kudu guyub, kudu akur orang Sunda itu kan. Bahasanya halus-halus orang Sunda. Dari mana menemukan orang Sunda? Yang orang Sunda galak itu kan cuma Asep Iwan Iriawan. Hanya kepalanya botak. Kalau botak itu jangan pakai hoak. Kalau pakai hoak ya udah. Jadi ngatain botak nggak apa-apa kan, yang ngatain diri sendiri. Ini fakta, bukan kebohongan, bukan fitnah. Oke, terima kasih teman Mas Burhan. Mungkin closing statement sebentar Mas terkait dengan kampanye hitam ini. Atau mau jawab pantunnya Mas? Enggak, saya nggak bisa. Yang ini begini, summary dari 1 jam percakapan kita itu sudah diringkas dengan secara baik oleh pantunnya Kang Asep. Tapi closing statement Mas, untuk mereka yang menganggap kampanye hitam ini cara yang efektif. Ini jadi kerugiannya berlipat-lipat. Pertama, secara elektoral tidak terlalu punya dampak. Yang kedua, secara kebangsaan itu implikasinya panjang. Jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melakukan ini, karena bagaimanapun tidak ada kebanggaan sedikit pun kalau menang dengan cara-cara yang efek elektoralnya juga. Efek elektoralnya kecil. Tadi saya sebut ya, yang terjadi adalah semuanya saling menambah iman politik masing-masing. Jadi tidak menambah pemilih baru terutama dari kalangan swing. Jadi yang terjadi itu hanya sekedar tadi echo chamber. Jadi kalau misalnya memperkuat politik kita, preferensi yang sudah ada, bukan kemudian menarik pemilih baru. Pemilih swing itu hanya akan tertarik kalau memakai pendekatan teknokratik programatik. Jadi kalau pasangan 02 dan pendukungnya ingin mengalahkan Pak Jokowi, ada banyak kelemahan yang masih bisa diulas, dikupas.
dan kemudian dijajakan kepada pemilih untuk bisa menerima tawaran yang disodorkan oleh Pak Prabowo. Begitu juga dengan pendukung 01. Ada banyak cara untuk menang tanpa harus melukai pihak lawan. Jadi fastabikul khairat gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih teman-teman. Ada tokoh masyarakat Jawa Barat sedikit ya, saya baca ini. Boleh. Untuk orang Jawa Barat ya, kudu saat kahartos sapa godos, jangan makan artos apalagi carios. Jangan makan ucapan dan wartos. Jadi kudu sapa godos, kudu kahartos, kudu ngerti, kudu sependapat itu bukan karena uang maupun berita hoak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini saya juga mendapatkan kursus bahasa Sunda ini dengan 1 jam. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Pram Talk. Saya Rory Asyari, mau teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.